Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Khulasah Nurul Yakin atau sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddih. Menerangkan tentang orang-orang yang merawat Nabi, wa wafatu jaddih, dan menerangkan tentang wafat kakeknya baginda Nabi. Jadi di dalam pertemuan ini menerangkan tentang yang merawat Nabi dan menerangkan tentang wafat kakek beliau. Qamah bitarbiyatihi ba'da wafati ummih jadduhu Abdul Muthalib. Setelah ibu beliau meninggal, maka yang merawat beliau yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Saya ulangi lagi, setelah ibu beliau wafat, maka yang merawat beliau baginda Nabi adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbu aktsar min hubbih li auladih, dan kecintaan Sayyidina Abdul Muthalib kakek beliau kepada Nabi melebihi kecintaannya Abdul Muthalib kepada putra-putranya. Jadi kasih sayang kakek beliau Abdul Muthalib kepada Nabi itu melebihi kasih sayang, melebihi cintanya kepada putra-putranya. Walamma balawa umruh samaniyah sanawat, ketika baginda Nabi sudah berusia 9 tahun, maka mata jadduh ba'da'an kafalahu sanatain. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu meninggal, wafat setelah sempat menjadi kafil, yaitu merawat dan membiayai Nabi selama 2 tahun. Jadi Sayyidina Abdul Muthalib kakek Nabi itu sempat merawat dan membiayai Nabi selama 2 tahun. Setelah itu Nabi berusia 8 tahun, ternyata kakeknya meninggal. Wa ba'da wafati jaddih kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah Sayyidina Abdul Muthalib kakek Nabi meninggal, wafat, maka yang menjadi kafil, yang merawat, yang membiayai Nabi adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana faqiran fawassa'u rizqah. Kondisi hidup Sayyidina Abu Thalib atau paman Nabi itu pada awalnya orang yang tidak punya, orang yang sangat fakir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rizkinya. Allah Ta'ala meluangkan rizkinya disebabkan merawat Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammih qani'an bima qasamahu wa yassarahu lah. Dan selama Nabi berada di tanggung jawab pamannya yaitu Abu Thalib, Nabi qani'an, Nabi menerima apa adanya tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberi rizki kepada pamannya sekian, yang mana pada waktu itu dalam keadaan fakir. Nabi qani'an, Nabi menerima apa adanya, qanaah. Cuman wa yassarahu lah, disebabkan Sayyidina Abu Thalib itu merawat Nabi, menanggung biaya Nabi, biaya hidup Nabi, dan juga memenuhi semua kebutuhan Nabi. Akhirnya yassarahu, Allah Ta'ala memudahkan rizki pamannya, Allah Ta'ala meluangkan rizkinya pamannya. Selanjutnya ra'yuhu al-ghanam wa safaratuhu al-ula ila Syam. Menjelaskan ra'yuhu al-ghanam. Jadi
menjelaskan profesi Nabi. Pada waktu itu beliau ra'yuh, mengembala kambing. Nabi mengembala kambing, wa safaratu al-ula ila Syam, dan menjelaskan tentang perjalanan Nabi yang pertama menuju Syam. Syam itu kalau sekarang adalah negara Syria. Jadi dalam pertemuan ini juga menjelaskan tentang profesi Nabi, pekerjaan Nabi yaitu mengembala kambing, dan menjelaskan tentang perjalanan Nabi yang pertama menuju Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharih yar'al ghanama li ahli Makkah. Jadi Nabi pada waktu atau pada masa kecilnya beliau mengembala kambing li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah, bi ujratin ya'ishu minha, yang mana dengan sebab mengembala kambing tersebut mendapat ujrah, mendapat ongkos, yang mana dengan ujrah tersebut bisa digunakan untuk biaya hidup, untuk kebutuhan hidup. Jadi yang namanya manusia harus usaha. Jadi Nabi itu memberi contoh, manusia harus usaha dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Ini Nabi saja profesinya pada waktu itu seperti ini. Nah, apalagi seperti kita, jangan terlalu gengsi sehingga tidak mau kerja. Terus walamma balawat tasi'ah min umurih, ketika Nabi berusia 9 tahun, beliau safaru ila Syam ma'a ammi Abi Thalib bitijaratin. Beliau mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib, yaitu pergi ke Syam dengan tujuan berdagang. Jadi dari Mekah, dari tanah suci Mekah ke negara Syam, negara Syria, beliau bersama pamannya yang bernama Abu Thalib pergi ke Syam dengan tujuan berdagang. Walamma qarubah min Busra ra'ahu rahib Bahirola. Ini ketika nyampe di negara Busra, ternyata ada sebuah pendeta yang namanya Bahiro. Jadi di negara Busra ini ada pendeta yang namanya Bahiro. Pendeta ini melihat dan fa akhbaru ammah bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Dan pendeta ini menyampaikan kepada paman Nabi yang bernama Abu Thalib bahwasanya ponakannya itu yang bernama Nabi Muhammad akan menjadi akhirul anbiya, akan menjadi nabi yang paling terakhir. Wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarakabuh. Dan pendeta tadi yang bernama Bahiro memohon atau meminta kepada pamannya kalau pulang untuk membawa atau bersama dengan ponakannya yang bernama Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena khaufan alaihi, khawatir ada musuh beliau, musuh Nabi yang menyakiti, yang mengikutinya. Maka pendeta tadi menyampaikan kepada Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi, ketika pulang untuk mendampingi, untuk membawa beliau, untuk bersama beliau. Khawatir ada musuh, khawatir ada musuh yang mengikutinya. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutub ahli kitab. Pendeta tadi yang bernama Bahiro mengatakan bahwa ponakannya yang bernama Nabi Muhammad itu akan menjadi nabi, bukan cuma sekedar menyampaikan omong kosong, enggak. Akan tetapi hal itu berargumen atau punya dalil bahwasanya itu sesuai dengan beberapa tanda-tanda yang berada dalam Alkitab. Jadi saya ulangi lagi, pendeta tadi yang bernama Bahiro menyampaikan kepada Abu Thalib bahwasanya ponakannya akan menjadi akhirul anbiya, menjadi khatamul anbiya, menjadi nabi yang paling terakhir. Itu karena punya dalil dengan beberapa tanda yang terdapat dalam Alkitab.
Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga bermanfaat dan berkah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.